Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum PP Persis, Kiai Haji Aceh Zakaria, Sekretaris Umum beserta jajaran pengurus PP Persis, Ketua Umum PP Hima Persis, Saudara Iqbal Muhammad Zilal, para Ketua Umum Badan Otonom Persis, Ketua PW Persis Banten beserta jajaran pengurus, Ketua PD Persis se-Provinsi Banten. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut menyampaikan pemikiran dalam Muktamar ke-10 Hima Persis. Saya memohon maaf tidak bisa hadir secara fisik di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dikarenakan saya harus menghadiri agenda yang sudah terjadwal sebelumnya. Muktamar kali ini juga diisi dengan agenda diskusi yang mengusung tema yang menurut saya sangat menarik, yaitu merawat nalar kritis mahasiswa sebagai salah satu upaya menuju Indonesia maju. Karena tema tersebut mengandung dua kalimat inti, yaitu yang pertama, mahasiswa harus kritis, yang kedua, daya kritis mahasiswa tersebut diyakini akan membawa Indonesia lebih maju. Sehingga dalam sambutan saya hari ini, saya akan memantik daya kritis saudara-saudara dan sekaligus menawarkan gagasan untuk Indonesia lebih maju. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, terus terang saya prihatin dengan organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang pada 15 lalu tidak menyambut dengan sukacita dan gegap gempita keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara resmi menetapkan tanggal 11 Maret sebagai Hari Melawan Islamfobia. Bagi umat Islam, seharusnya hal itu merupakan peristiwa luar biasa, seharusnya sebagai momentum untuk ditindaklanjuti, karena keputusan tersebut bagaikan membebaskan umat Islam dunia dan Indonesia khususnya dari himpitan yang selama ini dirasakan, yaitu agenda setting untuk menciptakan ketakutan masyarakat dunia terhadap Islam. Islam distigma sebagai teroris, Islam juga distigma radikal, distigma intoleran, bahkan diminta untuk dipisahkan dari spirit bernegara, sampai puncaknya kita merasakan adanya kelompok yang membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan Islam, padahal tidak ada satu tesis pun yang menyatakan Islam bertentangan dengan Pancasila. Itu semua adalah dampak dari propaganda Islamfobia, tetapi sekali lagi, sayangnya di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, penyambutannya nyaris tak terdengar. Padahal negara ini lahir atas jasa besar umat Islam. Tidak terhitung betapa banyaknya sejarah mencatat kontribusi besar Islam dalam perjuangan kemerdekaan lahirnya bangsa ini. Tentu tanpa menghilangkan peran tokoh-tokoh non-muslim yang juga tercatat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, para pendiri bangsa kita bersepakat bahwa dasar negara ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, seperti termaktub dalam pasal 29 ayat 1 konstitusi kita, yaitu tertulis dengan jelas, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan di ayat 2 tertulis, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Pancasila menempatkan spirit
ketuhanan yang Maha Esa di dalam sila pertama sebagai payung hukum dengan spirit teologis dan kosmologis dalam menjalankan negara ini. Sehingga sudah seharusnya dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada spirit ketuhanan, sehingga kebijakan apapun yang dibuat dan diputuskan wajib diletakkan dalam kerangka etis dan moral serta spirit agama. Sehingga bila ada kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kebanyakan rakyat, apalagi membuat rakyat sengsara dan menderita, maka jelas kebijakan tersebut telah melanggar kerangka etis dan moral serta spirit agama, yang artinya kebijakan tersebut telah melanggar konstitusi. Saya berharap Hima Persis sebagai organisasi mahasiswa Islam meletakkan nalar kritis saudara-saudara dalam melihat perjalanan bangsa ini dan perspektif kebijakan yang berpijak kepada spirit teologis dan kosmologis. Sejauh mana negara ini konsisten dengan sila pertama dari Pancasila dan pasal 29 ayat 1 konstitusi kita, seberapa banyak produk undang-undang yang dihasilkan pemerintah dan DPR yang ternyata menguntungkan kelompok, seberapa banyak undang-undang yang diputuskan meskipun mendapat penolakan publik luas, berapa banyak undang-undang yang proses lahirnya tidak melibatkan publik secara luas, dan masih banyak lagi. Disinilah nalar kritis yang saya harapkan dari saudara-saudara Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam dalam melihat proses perjalanan bangsa ini, sehingga saudara-saudara bisa menawarkan gagasan agar Indonesia lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya hormati, yang masih hangat dalam ingatan kita adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang memberi aturan presidensial threshold sehingga membuat anak bangsa ini berada dalam polarisasi yang tajam, karena dari 2 kali pilpres, negara ini hanya menghasilkan 2 pasang calon yang berhadap-hadapan. Aturan presidensial threshold yang nyata-nyata lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya itu ternyata tetap dipertahankan sampai hari ini. Bahkan sepertinya akan digunakan lagi di Pilpres 2024 nanti. Tetapi saya pribadi berharap Mahkamah Konstitusi akan membatalkan melalui beberapa uji materi yang diajukan oleh masyarakat dan DPD RI. Karena memang dengan presidensial threshold, partai-partai harus berkongsi untuk mengusung calon presiden yang terbatas jumlahnya. Sehingga bisa diatur dan disepakati siapa calon yang kira-kira akan dimenangkan melalui mayoritas dukungan partai politik yang berkongsi. Pertanyaannya, mengapa kebijakan dan proses yang mencederai rakyat tersebut dapat terjadi dalam sistem bernegara di Indonesia? Inilah yang saya sebut sebagai kecelakaan konstitusi akibat amandemen yang dilakukan bangsa ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 silam, di mana hasil dari amandemen tersebut, kekuasaan yang begitu besar kita berikan kepada partai politik, sehingga ketika partai politik bersekongkol, maka semua bisa mereka lakukan, meskipun rakyat menolak. Karena memang saluran rakyat sudah tidak ada lagi, selain melalui mekanisme pemilu 5 tahunan. Sehingga jangan heran bila konteks rencana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, kita mendengar kalimat yang diucapkan oleh Ketua Umum PKB, Saudara Muhaimin Iskandar, yang mengatakan kalau partai politik kompak, Jokowi pasti setuju. Kalimat tersebut adalah bukti bagaimana hegemoni partai politik dalam sistem ketatanegaraan kita begitu besar. Sehingga selama mereka kompak, maka apa saja bisa dibuat. Sekali lagi, inilah kecelakaan konstitusi,
hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena sejak amandemen saat itu, Indonesia sudah meninggalkan demokrasi Pancasila dan meninggalkan sistem ekonomi Pancasila, berubah menjadi demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik. Jadi, jika saudara-saudara ingin merawat nalar kritis untuk Indonesia yang lebih baik, maka jalan satu-satunya adalah kita harus berani bangkit, harus berani melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini, harus menjadi generasi pelurus sejarah bangsa. Saudara-saudara harus kembali membuka sejarah, membaca pemikiran-pemikiran luhur para pendiri bangsa, membaca ulang Pancasila yang hari ini sudah ditinggalkan, membaca watak dasar dan DNA asli sistem demokrasi bangsa ini, di mana para pendiri bangsa telah sepakat menggunakan sistem syura, sistem yang sebenarnya diadopsi dari sistem yang sudah sangat dikenal dalam ajaran Islam, yaitu kedaulatan rakyat yang diberikan kepada para hikmat yang duduk di lembaga tertinggi negara sebagai representasi rakyat, sebagai pemilik sah bangsa dan negara, di mana di dalamnya bukan saja diisi oleh politisi dan partai politik, tetapi juga ada unsur golongan-golongan, unsur daerah-daerah, dan unsur TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Muktamar ke-10 kali ini dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi Indonesia yang lebih baik. Semoga ikhtiar dan niat baik kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.